Shalom Cengskit. Shalom semuanya, apa kabar? Makin asik aja. Oke, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita mau bersatu dalam doa. Yuk semuanya kita lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk tidur yang nyenyak, terima kasih untuk mimpi yang indah. Sebentar kami akan memulai ibadah, biarlah Tuhan yang beracara dari awal hingga akhir. Berkati untuk setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu nanti yang ditaburkan dan puji-pujian yang kami naikkan, biarlah itu menjadi berkat bagi kami dan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Kita mau berdiri semuanya, kita mau I've Got the Joy dulu. Oke, kita mulai. Oke, kita mau mulai pujian kita. Siapa yang udah siap banget nih mau muji nama Tuhan? Angkat tangan, aku. Oke, kita angkat pujian kita. Dia harus makin bertambah. Jangan lupa pakai gerakan ya. Semakin bertambah, Tuhan semakin berkurang. Nama Yesus saja disembah, tuh di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Semakin bertambah, Tuhan semakin berkurang. Nama Yesus saja disembah, tuh di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Semakin bertambah, Tuhan semakin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti Dia
orang datang kepadanya sekarang. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Amin. Pujian ini biar menjadi amin buat kita semua ya adik-adik, biar kita semuanya rindu untuk mendengarkan dan juga memuji nama Tuhan. Kita mau bergerak. Kalau ada yang temennya sebelah boleh berdamping-dampingan karena kita mau angkat pujian roti dan mentega. Oke, boleh dengan teman-temannya yang ada di sebelahnya, boleh berpasang-pasangan. Kau teman, aku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega. Dengan apa? Kau teman, aku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Amin. Oke. Masih pada bersemangat semuanya pastikan? Karena kita masih ada pujian lagi yang pastinya kita bakal bergerak lagi untuk memuji nama Tuhan. Syukuri rahmat yang kau beri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Nana. Kasih-Mu tak berkesudahan, biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah
boleh duduk, soalnya kita mau mendengarkan Gemari. Hukuman Tuhan atas Israel dan Yehuda. Mika adalah nabi yang berasal dari Moreshet di tanah Yehuda yang melayani pada zaman Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Mika menyampaikan bahwa bangsa Israel dan Yehuda akan dihancurkan dan dibuang dari negerinya karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Tuhan marah karena kehidupan orang-orang Israel dan Yehuda pada zaman itu yang jahat. Mereka tega merebut apa yang dimiliki orang lain, melakukan banyak penipuan, dan tindakan kekerasan. Bahkan, para pemimpin bangsa yang harusnya menegakkan keadilan justru mencintai kejahatan. Para nabi dan imam yang harusnya memberikan pengajaran yang benar, malah sengaja menyesatkan rakyat demi uang. Mika menyampaikan, Tuhan akan mendatangkan malapetaka kepada mereka. Bahkan kota Yerusalem dan bait suci yang mereka banggakan akan dihancurkan. Tuhan menuntut umatnya karena meskipun Tuhan telah menunjukkan kasih setianya dengan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menuntun mereka dan selalu melindungi bangsa itu dari musuh-musuhnya, bangsa Israel tidak menghargai Tuhan dengan sungguh-sungguh takut kepadanya. Mika menyadarkan bahwa apa yang dituntut Tuhan bukanlah korban persembahan, tetapi sikap yang adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Janji penyelamatan Israel dan Yehuda. Di balik nubuat penghukuman dan pembuangan yang mengerikan, Nabi Mika juga menyampaikan janji keselamatan yang dari Tuhan. Nabi Mika mengingatkan sifat Tuhan Allah yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran dari umatnya. Ia akan menunjukkan kasih setianya yang telah dijanjikannya kepada Abraham dan Yakub. Sisa-sisa Israel akan dilepaskan dari tawanan musuh dan kembali dikumpulkan oleh Tuhan. Pada hari-hari terakhir, gunung Tuhan di Sion akan berdiri tegak dan seluruh bangsa akan diam di sana untuk menerima pengajaran Tuhan. Mereka akan dipimpin oleh Raja Mesias yang akan bangkit dari kota Bethlehem Efrata, sebuah kota terkecil di Yehuda. Raja Mesias ini akan menggembalakan Israel dalam kekuatan Tuhan dan menyelamatkan mereka dari musuh-musuhnya. Oke, semuanya udah dengerin Gemari. Sekarang kita mau persembahan. Sekarang juga kita mau masuk dalam firman Tuhan. Boleh siap-siapin uangnya, boleh semuanya juga bangkit berdiri lagi, soalnya kita mau memuji nama Tuhan lagi. Kita angkat pujian, Aku Mau Cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba,
rencanamu. Kita mau sungguh-sungguh sekali lagi. Aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Nanti Kakak Desi yang akan berdoa buat firman Tuhan. Yuk kita mau sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah meninggikan nama Tuhan, bahkan kami sudah memuji Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan supaya Engkau Tuhan memakai setiap kami Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah terkumpul Tuhan. Kami rindu Tuhan memberikan persembahan ini kepada Tuhan, supaya persembahan ini boleh dipakai dengan baik oleh pengurus kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah firman yang akan diberikan oleh guru sekolah minggu kami boleh memberkati setiap kami, boleh memimpin kehidupan kami, dan boleh menguatkan setiap iman kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Halo Sobat Cengkit, dimanapun berada. Ketemu lagi sama Kak Fitri. Yeay. Siapa yang senang sudah memuji nama Tuhan? Ayo, angkat tangan. Yeay. Pasti kalian suka cita ya. Yuk, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kakak Fitri mau lihat, udah pada mandi belum? Coba. Yeay, udah pada mandi ya, udah siap, udah pada mandi, udah makan. Yuk kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan kembali untuk kami memuji, memuliakan nama Engkau. Bapa, di pagi hari ini yang cerah, kami sangat bersuka cita karena kami siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Kau yang pimpin kami dari awal hingga akhir, sehingga kami mampu mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jaga mata hati pikiran kami, supaya kami benar-benar fokus kepada firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Yeay. Sekarang Kak Fitri mau tanya, binatang kesukaan kalian apa sih? Apa? Coba. Ayam, boleh. Terus? Kambing. Terus? Siapa yang suka bebek? Ada nggak yang suka bebek? Bebek juga bisa. Terus? Ikan, ya. Siapa di sini yang punya hewan peliharaan? Pasti pada punya ya. Nah, ada hewan yang kayak yang gini suaranya. Mbe, mbe.
Tahu? Hewan apa itu? Kuda. Oh, bukan kuda. Bukan. Hewan apa itu? Ya, kambing. Siapa yang sini yang tahu kambing? Siapa yang pernah lihat kambing? Pasti semua pada pernah lihat kambing ya. Kami waktu kurban tuh pasti banyak kambing yang dipotong ya. Bener nggak? Di sini Bunda Del mau bercerita tentang. Mau tanya dulu. Kira-kira orang yang suka menggembalakan kambing, pernah lihat nggak orang yang suka menggembalakan kambing? Pernah ya, pasti penggembala itu sangat menjaga kambing-kambingnya. Nih, kalau ada harimau, kambing tuh ya, kan kalau orang yang melakukan kambing tuh suka berkerubun nih, ya, berkerubun. Kalau satu hilang tuh penggembalanya tuh suka risau. Aduh, kambing aku di mana ya? Oh, ada harimau, langsung sama yang mengembalakannya itu langsung diselamatin kambing yang mau dimakan harimau itu. Wah, namanya penggembala pasti itu menjaga kambing-kambingnya dengan baik ya. Pasti nggak mau kambing-kambingnya hilang satupun. Nah, pernah lihat nggak cerita gembala yang suka menggembalakan kambing? Banyak lah di internet. Nanti lihat ya. Yuk, di sini Bunda Del mau bercerita tentang Daud. Daud ini adalah penggembala kambing embe. Ya, Daud ini penggembala embe kambing. Nah, Daud ini seorang penggembala yang baik. Dia tuh kerjaannya suka menggembalakan kambing-kambingnya ke gurun. Dia tuh dari pagi sampai malam pasti dia menggembalakan kambingnya. Dia tuh anak bungsu dari Isai. Dia tuh tugasnya menggembalakan. Nah, ada di sini siapa ya namanya ya? Samuel. Ada di sini Nabi Samuel. Nah, si Nabi Samuel ini dapat perintah dari Allah. Samuel, kamu harus mengurapi salah satu anak Isai yang tinggalnya di Bethlehem. Samuel. Kak Fitri mau tanya, Samuel tahu nggak Samuel cerita tentang Samuel? Ya, tahu nggak? Pasti pada tahu ya. Ya, Samuel itu ya anak kecil yang umur berapa 3 tahun gitu ya. Anak 3 tahun itu sudah melayani Tuhan loh. Dia tuh dari umur 3 tahun diserahkan sama mamahnya ke Nabi Elia untuk melayani Tuhan. Samuel tuh dipakai dari kecilnya. Jadi Tuhan tuh senang sama Samuel ya. Nah, sekarang Samuel dikasih perintah oleh Tuhan suruh mengurapi siapa tadi? Ayo, siapa yang tahu siapa? Daud. Ya, suruh mengurapi Daud menjadi raja Israel. Yuk. Nah, kata Samuel, oh saya harus ke Bethlehem ya Tuhan ya, untuk mengurapi anak Isai. Baiklah Tuhan, saya akan ke sana. Ya, sudah pergi, sampailah dia di Bethlehem dan bertemu Isai. Udah bertemu Isai katanya. Saya disuruh Tuhan untuk mengurapi salah satu anak kamu menjadi raja Israel. Masa? Dia senang. Oh, gitu. Oh, baik. Saya akan mengumpulkan anak-anak semua. Dipanggil anak-anaknya dari paling terbesar sampai terkecil. Dipanggil semuanya. Samuel siap-siap untuk mengurapi anak Isai sebagai raja. Diurapi ya. Datang anak Isai yang pertama. Wah, tinggi besar. Kayaknya ini cocok jadi raja karena dia perawakannya tinggi besar. Kalau raja kan harus tinggi besar, gagah perkasa ya. Wah, ini cocok menjadi raja Israel. Ya, begitu. Tapi apa coba? Tahu nggak apa yang terjadi? Pas Samuel mau mengurapi mengurapi anaknya Isai yang pertama, Tuhan Yesus berkata, bukan ini yang aku pilih. Bukan.
Saya tidak melihat dari tinggi besarnya. Saya tidak melihat dari perawakannya. Saya tidak melihat dari ketampanannya. Bukan ini. Saya melihat dari hatinya. Nah, terus langsung Samuel. Oh, bukan ini ya Tuhan ya. Oh, coba. Bapak Isai, ada lagi nggak anaknya? Oh, ada. Langsung dilihat lagi. Ini tidak, kata Tuhan Yesus, bukan itu, bukan. Wah, saya bingung. Ada lagi, 3 lagi. Terusnya, kok bukan semua ya? Bingung Isai. Ya, Tuhan, yang mana yang mau saya urapi menjadi raja? Gimana ya? Bertanyalah sambil dia ke si Isai. Isai, benarkah semua ini anak-anak kamu? Tidak, ada satu lagi yang bungsu yang sedang menggembalakan domba. Siapa itu? Benar, Daud. Oh, ternyata ada lagi ya. Aku kira semua. Sini. Dipanggil si Daud itu ya. Jauh sana. Datanglah dia, lari-lari. Capek. Datang lari-lari dia. Oh, si Samuel lihat, ini tuh kan dia masih kecil. Dia kan paling kecil di antara kakak-kakaknya. Menurut kalian bisa mimpin nggak? Bungsu yang paling kecil dibanding kakak-kakaknya bisa mimpin nggak? Coba. Masih kecil loh. Bisa pimpin nggak? Tuhan Yesus tidak melihat dia kecil. Tuhan Yesus tidak melihat dia besar. Tidak melihat dari ketetapannya. Tapi Tuhan Yesus melihat hatinya. Iya, melihat hatinya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus tahu bahwa Daud adalah seorang yang pantas menjadi raja karena dia adalah orang yang taat. Oh, bayangin aja. Sama gembalanya aja, sama domba-dombanya aja, dia menjaganya, apalagi sama bangsa Israel yang mau dia pimpin, pasti kan sama ya. Kayak Tuhan Yesus juga mengembalakan kita. Tuhan Yesus juga selalu menyertai kita, melawat kita ya. Nah, Tuhan Yesus itu tidak pernah melihat ini loh, melihat kita dari muka misalnya muka kita cantik, putih, bersih, tapi kalau nggak takut sama Tuhan, buat apa? Tuhan Yesus nggak melihat yang kayak gitu. Tuhan Yesus melihat hati yang beriman. Tuhan Yesus sangat mengasihi orang yang beriman. Kalian tahu nggak penyanyi Grezia gitu yang matanya tuh agak nggak baik, tapi dipakai sama Tuhan, luar biasa kan? Lagunya tuh indah banget. Coba denger ya, lagunya tuh indah. Tuhan Yesus sebenarnya nggak melihat dari kekurangan kita. Ya, Tuhan Yesus tuh memakai kekurangan kita menjadi kelebihan. Bener nggak? Memakai kekurangan kita menjadi berkat dulu. Siapa yang pernah dengar cerita Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta? Ya, menyembuhkan orang buta sama Tuhan Yesus, disembuhkan matanya ya, pakai tanah, sembuh. Ternyata dia sembuh kan? Dia tuh menjadi dampak bagi sekitarnya, dia menjadi berkat. Dia langsung bercerita kepada orang-orang, nah, saya disembuhkan sama Tuhan Yesus, saya buta disembuhkan. Saya sangat bersyukur karena dia mempunyai iman. Kalau kita mempunyai iman, pasti yang kita iman itu terjadi benar. Seperti sama orang buta ini ya, karena dia punya iman, maka dia sembuh ya. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah melihat kita dari tampan, putih, cakep, bajunya bagus, sepatunya bagus. Enggak, Tuhan Yesus melihat dari hati kita. Ya. Nah, kita balik lagi ke ceritanya ya. Sudah itu, oh iya, ini orang yang dipilih Tuhan. Saya harus mengurapinya, menuangkan minyak dari tabung tanduk ke kepalanya. Nah, lihat ya, ini gambarnya tuh. Itu kan si Daudnya diurapi. Ya, nah diurapi. Saya mau mengurapi kamu ya, karena kamu
pilihan Tuhan. Karena kamu baik hatinya, karena kamu taat, karena kamu beriman, jadi Tuhan memilih kamu, diurapi, didoakan. Nah sudah itu, Daud sangat bercita-cita. Daud percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dia. Kira-kira orang yang gak berpengalaman gitu ya, tiba-tiba dijadiin raja, panik nggak? Panik nggak? Panik nggak? Masa enggak? Tapi panik ya. Yalah, tiba-tiba dia bungsu lagi, masih kecil, masih muda lah, tiba-tiba jadi raja. Wah, siapa yang nggak kaget? Tapi Daud percaya di sini Roh Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Roh Tuhan Yesus menyertai dia sehingga dia mampu menjadi pemimpin bangsa Israel yang takut akan Tuhan. Ya, nah setelah itu diurapi, Samuel pulang ke rumahnya dan Daud kembali menjadi kembali menggembalakan, dan dia sangat percaya Tuhan Yesus pasti menolong dia kalau dia kelak menjadi raja. Nah, iya Bunda Dia lupa cerita tadi ya, Bunda Dia Kakak Fitri diambil dari 1 Samuel 16 ya. Di sini judulnya Daud diurapi menjadi raja. Anak-anak bisa baca ya di rumah. 1 Samuel 16. Nah, yuk sekarang Kak Fitri mau tanya, bagaimana Allah memilih Daud? Ayo, bagaimana Allah memilih Daud? Ya, dengan cara mengutus Samuel ya untuk mengurapi Daud. Yang kedua, apa yang Allah lihat ketika ia melihat ke dalam diri Daud? Apa? Ya, hati yang beriman. Pada dengerin ya, seneng ya. Yuk, ketiga, siapa yang memberi Daud hati yang beriman? Samuel kah? Isai kah? Siapa coba? Jawabannya? Allah, Tuhan Yesus Allah. Ya, benar. Yuk. Yang keempat, siapa yang memberi Daud kekuatan dan kuasa? Siapa? Roh Allah. Ya, Roh Allah memberikan Daud kekuatan ya. Ya, benar. Senang nih. Pada denger ya? Ya, seneng banget ya. Yuk. Sekarang kita akan hayat hafalan. Dibuka yuk. Yesaya 41 ayat 10b. Siapa yang udah ngacung? Yesaya 41 ayat 10b. Aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Yuk, diulang lagi ya. Aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Yuk, sekali lagi ya. Yesaya 41 ayat 10b. Aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Pada pinter-pinter ya. Seneng deh. Siapa di sini yang mau menjadi Daud? Yang mau mempunyai hati yang beriman kayak Daud? Iya, pasti semua ya. Pastilah semua. Kita tuh ya kalau mempunyai hati yang beriman, pasti hidup kita tuh sukacita loh. Senang. Pasti hidup kita tuh selalu gembira. Karena tahu Tuhan Yesus menyertai kita, karena tahu Tuhan Yesus selalu menolong kita di saat kita susah, di saat kita sedang sedih. Tuhan Yesus hadir di hati kita. Tuhan Yesus selalu meneguhkan hati kita. Tuhan Yesus selalu, jangan nangis, gitu ya. Selalu memberikan apa ya namanya ya? Memberikan motivasi, memberikan jalan keluar. Ya, pasti Tuhan Yesus selalu menolong kita ya. Yuk, sekarang kita akan menutup ibadah ini. Yuk,
Sekarang lipat tangan ya. Ayo siap, duduk lagi, duduk manis. Karena kita akan menutup ibadah sekolah minggu ya. Mana tangannya? Ayo tangannya gini-gini dulu. Biar nggak pegal. Udah? Yuk, sekarang kita lipat tangannya. Yuk. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata ya. Mana udah belum? Ayo, kalau masih ada yang melek, Kakak Fitri nggak akan berdoa ya. Yuk, sekarang kita mulai berdoa ya. Ya Allah, terima kasih karena mengirimkan Yesus untuk menjadi juru selamat kami. Terima kasih Engkau berkuasa atas kami dan membela kami. Berikanlah kepada kami hati yang beriman kepada Engkau. Engkau telah berjanji untuk memberi kami kekuatan dan pertolongan-Mu sehingga kami dapat menaati Engkau. Terima kasih karena kami dapat mengandalkan Engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Semuanya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya berterima kasih atas yang Kau sudah berikan hari ini. Hari ini saya mau berdoa Tuhan untuk para misionaris Tuhan, berkati mereka Tuhan, karena mereka sudah memberitakan firman Tuhan Tuhan di Indonesia, di negara lain Tuhan, dan di seluruh dunia. Diberkati mereka Tuhan dari segala mara bahaya, lindungi mereka Tuhan, dan mereka sudah menyatakan firman Injil Engkau Tuhan. Terima kasih sekandani kepada-Mu dan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jangan lupa isi gemarinya ya. Dadah, selamat bertemu depan. God bless you.